Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rusli dengan NIM 1941041016. Mahasiswa Teknologi Pendidikan 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya menemukan inovasi di sekitar lingkungan saya. Artinya apa? Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang tentunya memiliki nilai nasionalisme yang baik, saya menemukan inovasi di Indonesia. Berikut saya jelaskan. Nah, dalam tugas final saya ini, yaitu mata kuliah difusi inovasi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya menemukan inovasi sistem new normal yang akan terjadi di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan saya akan pula menjelaskan tentang bagaimana pendidikan karakter selama dalam sistem new normal yang akan dilaksanakan di Indonesia. Baik, yang pertama, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah difusi inovasi terhadap tugas yang diberikan, karena ini juga merupakan sebuah stimulus bagi kami, tentunya para mahasiswa, tentunya untuk mencari inovasi atau difusi, menemukan difusi atau inovasi untuk terus update mengenai tentang perkembangan zaman sampai saat ini. Tentu saja pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang saya temukan dan akhir-akhir ini sangat diperbincangkan oleh beberapa masyarakat. Tentu saja ini menjadi sebuah polemik yang akan terjadi di lingkungan masyarakat, apalagi di dunia pendidikan. Sebagai kami mahasiswa, tentunya pada sistem new normal kita akan beradaptasi bagaimana mengaktualisasi diri untuk menghadapi pandemi COVID-19 dalam masa pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan definisi new normal. Apa sih itu definisi new normal? Apa sih itu sistem new normal? Jadi, sistem new normal merupakan sebuah gaya hidup baru yang dijalankan nanti dalam lingkungan masyarakat, khususnya di Indonesia, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, karena bulan Mei lalu, Presiden Joko Widodo, Presiden kita Republik Indonesia, mengemukakan statement bahwa COVID-19 ini tidak bisa hilang begitu saja. Nah, jadi kita sebagai warga masyarakat tidak bisa luput dalam tentunya dalam jejak COVID-19 ini. Jadi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan sesuai dengan kata Pak Jokowi, statement Pak Jokowi, berdamai dengan virus COVID-19. Artinya di sini kita akan hidup dengan gaya hidup yang baru, gaya hidup sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang baru. Nah, jadi sistem new normal merupakan skenario aspek dalam menanggulangi aspek sosial kehidupan, ekonomi maupun kesehatan. Nah, ini merupakan langkah akhir dalam menghadapi COVID-19. Nah, mungkin itu gambaran singkat saya mengenai sistem new normal. Jadi intinya di sini adalah sistem new normal merupakan gaya kehidupan baru nanti yang akan kita jalankan sebagai warga masyarakat, tentunya beraktivitas sehari-hari dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, terus selanjutnya, mengapa sih sistem new normal dilaksanakan di Indonesia? Nah, sistem new normal dilaksanakan di Indonesia dan beberapa negara lainnya tentunya sebagai langkah akhir dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Nah, ini merupakan langkah akhir dalam perjuangan melawan COVID-19. Artinya bagaimana dengan kita melawan sebelumnya virus flu, TBC, berhidup berdampingan dengan TBC, flu. Nah, ini akan sebagai gaya hidup baru lagi nantinya. Nah, di sini pemerintah akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk melaksanakan sistem new normal di Indonesia. Nah, jadi kita sebagai warga masyarakat tinggal menerima bagaimana nanti kehidupan baru nantinya dalam bulan Juni mendatang untuk menghadapi virus COVID-19 dengan gaya hidup yang baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dan memberikan nanti cuplikan video berita untuk bagaimana menjelaskan poin ketiga, yaitu bagaimana sih sistem new normal akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, sebelum saya jelaskan secara pribadi,
silahkan nonton video yang saya masukkan dalam video ini. Selama 2 pekan ke depan ini, pemerintah membagi 5 fase pemulihan ekonomi yang akan dimulai pada 1 Juni. Nah, saat itu, jika kondisi sudah memungkinkan, maka pemerintah hendak mengizinkan industri dan jasa bisnis ke bisnis untuk beroperasi atau B2B. Kita lihat ini adalah fase pertama, saat itu adalah industri dan jasa bisnis ke bisnis atau B2B. Ini bisa atau boleh dijalankan kembali dengan protokol kesehatan. Kemudian fase kedua, ini kalau kita lihat pada tanggal 8 Juni, ini giliran toko, pasar dan juga mal yang mulai dibuka dan tentunya dengan catatan bahwa menerapkan protokol kesehatan. Lalu 15 Juni, ini giliran tempat-tempat kebudayaan dan juga sekolah yang kemudian akan mulai beroperasi lagi atau dibuka tentunya dengan protokol kesehatan dan juga penyesuaian seperti misalnya shift diberlakukan. Lantas kemudian 6 Juli 2020 ini lalu ada evaluasi pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga kemudian juga tempat ibadah, dan fase kelima ini yang diharapkan adalah seluruh aktivitas perekonomian di fase kelima ini maka akan mulai dibuka kembali tepatnya di tanggal 20 sampai dengan 27 Juli. Baik, setelah teman-teman menonton video klip tadi, cuplikan video berita tadi, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa sistem new normal nanti akan dijalankan mulai di bulan Juni, tanggal 1 Juni. Nah, nanti akan dijalankan secara 5 tahap. Ya, sesuai dengan pemberitaan tadi, ada 5 tahap yang akan dilaksanakan untuk menghadapi COVID-19 dengan gaya hidup yang baru. Artinya ada beberapa jadwal yang telah disusun oleh pemerintah dalam pembukaan bisnis, restoran, dan lain-lain. Nah, dalam pelaksanaan sistem new normal, tidak hanya dilaksanakan begitu saja, namun memiliki syarat untuk pelaksanaannya. Nah, untuk teman-teman pahami, berikut saya berikan lagi video cuplikan berita untuk teman-teman pahami bagaimana sih syarat untuk dilaksanakannya sistem new normal di setiap daerah. Setelah teman-teman nonton video cuplikan tadi, teman-teman bisa memahami bahwa bagaimana sih syarat untuk diadakannya sistem new normal. Nah, jadi ada dibagi dalam beberapa level untuk pelaksanaan sistem new normal ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan karakter yang akan terbangun dalam menghadapi sistem new normal dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi teman-teman semua, di sini akan terbangun sebuah karakter yang dimana sebelumnya kita tidak terlibat dengan pandemi COVID-19, tidak terlibat dengan virus yang sangat membahayakan ini. Nanti di sini akan kita mengaktualisasi diri dengan pendekatan diri, bagaimana kita hidup berdampingan dengan virus ini dengan melihat cara penyebarannya yang sangat cepat. Nah, jadi saya menemukan di dalam sebuah ilmu psikologi, yaitu dengan pendekatan kognisi. Nah, apa sih itu pendekatan kognisi? Pendekatan kognisi merupakan bagaimana seseorang rasa ingin tahunya, bagaimana menjelaskan rasa ingin tahunya dengan sistem new normal tadi yang saya katakan, dan bagaimana cara ia meresponnya. Nah, di sini terlihat nanti dalam beberapa orang dalam ilmu psikologi bagaimana melihat orang, bagaimana sebesar apapun, sebesar bagaimana dia terhadap rasa ingin tahunya dengan rasa responnya, dengan cara meresponnya. Artinya ketika ada seseorang rasa ingin tahunya tinggi dengan sistem new normal, namun responnya dalam sistem new normal tidak terjalan, artinya dia belum sempurna dalam beradaptasi diri dengan lingkungan yang baru nanti. Nah, tentu saja di dalam pandemi COVID-19 ini, dalam sistem new normal nanti, ini termasuk di dalam olahraga. Artinya apa? Termasuk dalam pendidikan karakter olahraga dalam sistem kinestetik. Artinya sebagai warga negara yang baik, mematuhi informasi, mematuhi peraturan yang akan nanti dijalankan pemerintah dengan sistem new normal ini. Ya, artinya apa teman-teman semua? Sistem new normal bukan hanya menjadi inovasi kehidupan baru di Indonesia, namun juga dialami oleh beberapa negara lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebagai langkah akhir untuk memperbaiki kembali sistem ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan. Tentunya dalam pelaksanaan sistem new normal tidak luput dari protokol kesehatan yang ada sebelumnya. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang bagaimana saya menemukan inovasi sistem new normal
yang terjadi di dunia, terkhususnya Indonesia. Adanya kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin yang saya jelaskan tidak selengkap dengan teman-teman ketahui, namun menurut saya ini merupakan inovasi yang mesti diketahui oleh semua orang. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Adanya kekurangan itu dari saya, ada kelebihan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala yang tersalurkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.